dengan saudara Rifki ya? Ya, betul. Saya Rifki. Oke. Rifki Abdul Malik. Coba ceritakan tentang diri Anda. Oke, baik. Sebelumnya memperkenalkan ya, saya Rifki Abdul Malik. Asal domisili bertempat di Purwakarta sendiri, di mana saya dari kecil, dari sejak dilahirkan di Purwakarta sampai saat ini Purwakarta. Nah, di mana secara pengalaman ataupun perjalanan hidup yang sudah dilalui, yaitu sekolah ya SD, SMP, SMA selalu di Purwakarta. Lalu pada masa semenjak bersekolah sampai kuliah, saya sering aktif dan ikut serta gitu dalam kegiatan-kegiatan baik itu di lingkup sekolah ataupun kampus dan juga di masyarakat, dan juga mengenai keahlian yang dimiliki cukup ada gitu dari sisi public speaking ataupun soft skill dari Microsoft Excel, Office dan PowerPoint-nya, terus dari desain grafis ataupun dari segi akuntingnya. Mungkin itu saja. Saudara Rifki ini dari mana mengetahui info lowongan pekerjaan ini? Oh iya, saya mengetahuinya awalnya itu dari teman, tapi saya juga sering lihat-lihat di media sosial IG Ketenorama, dan ternyata membuka lowongan pada akhir bulan Juni ini. Jadi saya langsung saja mengikuti persyaratannya dan langsung saja mengirimkan CV dan surat lamaran kerja saya ke Ketenorama ini. Oke, baik. Tadi saudara Rifki ini sudah memberikan penjelasan mengenai kelebihan ya. Namun belum dijelaskan mengenai kelemahan atau kekurangannya. Coba kelemahan dari saudara Rifki ini bagaimana gitu seperti apa? Mengenai kekurangan, saya pribadi khususnya orangnya itu kadang pelupa, yang dimana dari kelupaan itu terkadang apapun yang kegiatan yang dilakukan atau materi ataupun pekerjaan itu terkadang saya sering catat agar apa yang dilakukan hari ini atau yang akan nanti dilakukan itu tidak lupa. Itu sih paling mengenai kekurangan. Nah, Rifki ini kan melamar di salah satu posisi ya. Nah, apa yang Rifki ketahui mengenai posisi ini? Posisi yang saya miliki kan pada sisi Bukan pada sisi, namun pada bidang. pada bidang lobby ya, lobby bagian admin, yang dimana saya menguasai lah pada bidang komputer, kurang lebihnya, yang dimana saya merasa cocok pada bidang tersebut. Nah, sehingga saya menginginkan posisi tersebut pada bidang administrasi di bagian lobby. Baik, nah, kenapa tertarik melamar di posisi ini? Nah, mengapa? Alasannya saya suka bertemu dengan banyak orang, suka berinteraksi dengan banyak orang, di mana posisi ini sesuai dengan passion saya yang diinginkan. Karena banyak bertemu dengan orang ataupun bertemu dengan masyarakat sekitar itu, pertama menambah silaturahmi, terus menambah ilmu dan wawasan, terus menambah relasi juga untuk kedepannya. Itu mengapa alasannya ingin mendapatkan posisi ini. Oke. Lalu apa yang saudara Rifki ketahui tentang perusahaan Indorama ini? Yang saya ketahui mengenai PT Indorama ini bergeraknya ya di bidang tekstil, yang dimana membuat bahan dasar untuk membuat pakaian, celana dan lain-lain yang berbahan dasar dari serat benang gitu ya, serat benang bahan produksinya. Lalu penjualannya sudah diekspor
ekspor ke luar negeri, di mana cakupannya dari PT Indorama ini sudah cukup luas, tidak hanya di Indonesia tapi dipasarkan juga ke luar negeri. Dan juga posisinya tidak jauh dengan letak rumah, sehingga saya ingin bekerja itu tidak perlu jauh-jauh keluar kota, keluar pulau. Kenapa? Karena di daerah sendiri juga ada banyak perusahaan-perusahaan dan salah satunya PT Indorama ini, sehingga saya ingin di daerah tempat saya tinggal saja. Oke. Selanjutnya, apa motivasi saudara Rifki ini untuk bekerja di perusahaan ini? Motivasinya itu seperti apa sih? Mengenai motivasi ya, saya ingin terus belajarlah bersungguh-sungguh untuk terus mengulas ataupun terus mempelajari, baik itu untuk perkembangan dan kemajuan perusahaannya, terus kemajuan dari sumber daya manusia yang ada di PT Indorama ini agar terus lebih baik lagi ke depannya, dan juga terus mengeluarkan produk-produk yang bagus, lebih bagus, dan juga lebih ada impact atau dampak bagi masyarakat sekitar dari keberadaan PT Indorama ini bagi masyarakat. Lalu kenapa sih perusahaan ini harus meng-hire kamu atau menerima kamu? Saya memiliki alasan pertama, perusahaan ini sedang mencari staf pada bidang tersebut, di mana saya merasa cocok pada bidang tersebut dan saya merasa dibutuhkan di bidang administrasi ini. Ya, ini saya yakin perusahaan PT Indorama ini bisa mempercayai saya sebagai salah satu staf di PT Indorama. Oke, selanjutnya apa sih pencapaian terbesar yang sudah dicapai oleh saudara Rifki? Mengenai pencapaian terbesar, saya 2 bulan yang lalu sempat bekerja di PT Google Indonesia, yang dimana saya sebagai desainer pada bidang Instagramnya, yang mengelola Instagram, yang dimana itu menjadikan pengalaman pertama di situ, yang menjadikan pengalaman itu terus bisa berkembang dan terus bisa mengembangkan diri saya pribadi untuk kedepannya. Itu kali itu. Oke, jadi berarti sudah memiliki pengalaman ya. Ya. Sebelumnya, apalagi di perusahaan yang besar itu, di perusahaan Google. Oke, kenapa resign dari perusahaan sebelumnya? Oh ya, kemarin itu banyak kendala ya pada bagian yang lain, yang dimana adanya sikut-sikutan antara satu karyawan dengan karyawan lain, yang dimana saya ini merasa risih dan terpojokan dalam kepegawaian di sana, yang dimana menjadikan saya tidak nyaman lah bekerja di sana dan memutuskan untuk resign bekerja di PT Google Indonesia. Lalu selanjutnya, skill yang saudara Rifki miliki untuk mendukung perusahaan, untuk mendukung pekerjaan ini itu apa? Oke, tadi kan saya ingin menjadi di bagian lobby ya, bagian humas di PT Indorama ini. Yang pertama, keahlian dari sisi public speaking saya rasa sudah cukup bagus mengenai diri saya pribadi. Terus dapat menguasai komputer dari mulai mengetik, terus membuat data di Excel, dan juga membuat materi di PowerPoint. Itu mengenai skill yang dimiliki pada diri saya.
Selanjutnya, kontribusi apa yang bisa saudara Rifki berikan untuk perusahaan ini? Mengenai kontribusi, saya harap perusahaan ini bisa terus maju dan berkembang sesuai dengan visi misinya, agar apa yang ingin dicapai dari sisi produksi dan juga penjualan itu terus bisa meningkat setiap bulannya. Nah, harapannya semua yang dilakukan ini ataupun dari saya pribadi atau dari karyawan yang lainnya ini bisa terus bekerja sama untuk terus mendorong dan terus bisa saling berkesinambungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya agar terus bisa menjadikan PT Indorama ini maju dan tidak terjadi kemunduran. Oke, baik. Tadi kan alasan saudara Rifki resign dari PT Google itu kan karena adanya terjadinya sikut-sikutan. Ya. Nah, bagaimana nanti jika saudara Rifki sudah bekerja di perusahaan ini, lalu terjadi hal yang sama, apakah akan lari dari masalah atau akan memecahkan masalah tersebut? Nah, terkait hal demikian, pasti saya akan mencoba gitu untuk baik terhadap sesama, di mana kita tidak boleh menjudge seseorang itu akan melakukan hal buruk kepada kita, dan kita pun tidak boleh menjerumuskan orang untuk berbuat yang tidak baik. Nah, sehingga harus terus bisa komunikasi secara intens sesama pegawai, di mana agar terciptanya suasana kerja yang nyaman dan efektif. Itu mengenai caranya untuk bisa melerai masalah tersebut. Oke. Nah, jikalau saudara Rifki ini diterima di perusahaan Indorama ini ya, apa rencana saudara Rifki ini 5 tahun ke depannya? 5 tahun ke depan, mudah-mudahan ya, dengan kehadiran saya di perusahaan ini, jumlah ekspor yang ada bisa meningkat 25% dari tahun sekarang untuk 5 tahun ke depan, dan juga terus bisa mendorong sumber daya manusia atau karyawan-karyawannya terus lebih baik lagi dari sisi keilmuan ataupun dari kinerjanya. Gitu saja. Baik, bagus sekali ya jawaban dari saudara Rifki. Selanjutnya, jika saudara Rifki ini diterima di perusahaan ini, berapa sih gaji yang Rifki inginkan gitu? Mengenai gaji ya, sebetulnya saya di perusahaan sebelumnya sudah mendapatkan gaji di atas UMR Jakarta. Namun di sini saya dikembalikan kepada pihak perusahaan saja, yang dimana dengan hard skill dan soft skill yang saya miliki, semoga bisa dipertimbangkan oleh perusahaan, tapi tidak juga tapi sesuai dengan kinerja yang saya lakukan dan tidak membuat perusahaan PT Indorama ini merasa merendahkan saya ataupun saya merasa direndahkan oleh perusahaan ini. Oke, jadi tidak ada nominal ya yang diberikan. Oke, baik, itu saja mungkin saudara Rifki. Nanti saya akan infokan kembali apakah saudara Rifki diterima atau tidak di perusahaan ini. Semoga keberuntungan